Halo sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat dan terus semangat. Tapi tahukah kamu bagaimana kabar bumi kita? Apakah masih sehat? Atau sebetulnya perlu perhatian serius dari kita semua? Kamu sudah sering dengar dong tentang krisis iklim, pemanasan global, gunung es di wilayah kutub yang mencair, peningkatan air laut, belum lagi soal bencana hidrometeorologi yang sering kita dengar seperti banjir dan longsor. Berita seperti itu rasanya tiap tahun kita dengar, kita lihat atau bahkan merasakan sendiri dengan tingkat keparahan yang beragam, termasuk di wilayah yang dulunya barangkali belum pernah mengalami. Pertanyaannya, kenapa semua itu terjadi? Selain karena faktor alam, sebetulnya ada peran besar manusia di sana, terutama karena kegiatan ekonomi yang kurang atau bahkan tidak berwawasan lingkungan. Adanya eksploitasi hutan, illegal logging, usaha perkebunan yang luas tapi kurang memikirkan dampaknya pada lingkungan, atau usaha-usaha pertambangan dan juga penggunaan energi fosil yang masif yang perlahan tapi pasti akan berdampak buruk pada lingkungan. Nah, kira-kira kalau yang begitu terus berlanjut, apa dampaknya pada bumi kita? Rasanya untuk membayangkannya saja nggak sanggup, nggak berani. Tapi kita harus berani untuk mengambil langkah yang berbeda untuk mencegah dan membuat bumi lebih lestari. Salah satunya dengan memilih pekerjaan-pekerjaan yang berwawasan lingkungan atau disebut green jobs. Bagi kamu yang ingin mengubah karir atau baru mulai berkarir, green jobs bisa jadi pilihan bijak. Ini bukan hanya pekerjaan seperti jaga hutan atau jadi aktivis lingkungan. Green jobs adalah pekerjaan yang mencakup banyak sektor. Contoh, sekarang lagi ramai soal energi terbarukan. Nah, akan banyak diperlukan ahli di bidang itu, termasuk para teknisinya. Ekowisata, urban farming, sustainable fashion design and production, dan banyak lagi green jobs yang bisa kamu eksplor. Kalau menurut Organisasi Buruh Internasional atau ILO, green jobs bukan lagi hanya sebagai pekerjaan, tapi telah jadi lambang gerakan perekonomian baru dan juga gerakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan mampu melestarikan lingkungan. Prakarsa Green Jobs dimulai tahun 2007 dengan adanya kemitraan antara ILO, Program Lingkungan PBB, Konfederasi Serikat Pekerja Internasional dan Organisasi Pengusaha Internasional atau Organization of International Employers. Tujuannya menggalang pemerintah, pengusaha, dan pekerja agar terlibat langsung dalam dialog terkait kebijakan dan program-program yang mampu menciptakan perekonomian yang hijau dan pekerjaan-pekerjaan yang layak untuk semua. Menurut data ILO, pasar global untuk barang dan jasa berwawasan lingkungan akan terus meningkat. Bahkan peningkatan nilainya diperkirakan akan berlipat ganda. Nah, menurut ILO juga nih, sekarang jutaan green jobs sudah banyak di negara-negara industri. Sementara di negara berkembang termasuk Indonesia, saat ini green jobs mencakup bidang-bidang terkait pasokan energi, sumber energi terbarukan, efisiensi energi di berbagai sektor seperti gedung, transportasi, industri dasar dan daur ulang, bahkan hingga sektor pertanian dan kehutanan. Dan inisiatif pemerintah untuk mengimplementasikan ekonomi hijau tentu akan menambah kebutuhan profesi atau pekerjaan-pekerjaan terkait green jobs. Gimana? Tertarik untuk bekerja di sektor green jobs? Bagi kamu yang baru akan memulai, mungkin gak akan sulit dan gak ragu untuk ngambil langkah. Tapi bagi kamu yang mungkin sudah punya pengalaman, dengan pengalaman belasan atau bahkan puluhan tahun, ya kadang ada pertimbangan usia yang kalau pindah karir dianggap sudah kurang produktif dan lain sebagainya. Nah, ini mengutip peraih Oscar kemarin nih, Michelle Yeoh. Katanya, ladies, don't let anybody ever tell you that you are past your prime. Jadi,
Jangan khawatir. Cari, temukan alasan untuk tetap bisa bermanfaat bagi lingkungan. Tapi kenapa cuma ladies ya yang disebut? Harusnya gentleman juga. Oke, sampai jumpa untuk Bumi yang Lestari.